Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW karena hari ini kita bersyukur kepada Allah karena di samping saya ini ada orang yang luar biasa yang saat ini saya ingin ngulik ilmu dan mudah-mudahan ilmu yang beliau sampaikan ini membawa manfaat bagi saya pribadi dan juga bagi yang lainnya. Karena ilmu Allah itu begitu sangat luas dan bertebaran di alam semesta ini. Dan beliau ini adalah seorang guru besar ya di bidang hukum ya. Bidang hukum. Beliau ini adalah dosen di UI dan juga dosen di kepolisian, dosen di angkatan darat dan banyaklah ya, termasuk di pajak ya, pajak. Dan ada sesuatu yang luar biasa yang beliau lakukan untuk membangun generasi emas, salah satunya adalah dengan bagaimana menciptakan sumber daya manusia yang betul-betul memiliki kompetensi dengan keilmuan. Sejenak daripada saya cerita terlalu banyak, karena nanti saya ingin ngulik dari beliau. Assalamualaikum Pak Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Prof ini asli dari mana? Saya di Cirebon. Dari Cirebon. Sama-sama satu kampung. Oh, satu kampung rumahnya sama saya. Cirebon. Di Jakarta sudah berapa lama, Prof? Saya pindah-pindah ya? Terakhir ya barangkali sekitar 15 tahun di sini. 15 tahun ya di Kemanggisan, Jakarta Barat ya. Dan saya dengar nih Prof ini ketika dulu kan pernah di bidang hukum di pajak ya. Di pajak. Sehingga makanya tinggal di komplek pajak ya di sini. Dan ada sesuatu yang saya sempat dapat informasi bahwa Prof ini juga punya pemikiran yang besar, punya ide yang besar bagaimana untuk menciptakan sebuah peradaban dengan keilmuan dan salah satunya mendirikan lembaga pendidikan. Boleh cerita ke kami itu dan kawan-kawan semuanya gimana itu? Baik, terima kasih. Supaya tidak berlebihan, sebenarnya saya meniru dulu di tahun ya sekitar 99 ya sekitar 99. Namanya Pak Habibie mendirikan suatu kegiatan pendidikan namanya Islam Cendekia. Luar biasa. Saya meniru beliau. Guru-gurunya di sana kayak membuat suatu sekolah. Sekolah namanya Al-Bayan. Pendidikan Islam tapi yang tidak semata-mata untuk pesantren. Akan tapi betul-betul pendidikan tapi bermotifkan agama Islam. Ya. Dan awalnya memang cuma 14 orang. 14 orang ya. Tahun berapa itu, Prof? Di tahun 99. Tahun 99 ya. 98 99. Tempatnya juga di masjid. Di masjid di bawah, di kolong. Tapi daerah mana itu, Prof? Daerah Cibadak, Sukabumi. Sukabumi ya. Itu sekitar dan sekarang sebanyak 4 hektar di situ. Masya Allah. Dan sekolah karena kami bahwa sekolah untuk pendidikan Islam tidak semata-mata untuk agama, walaupun diwajibkan ada kegiatan-kegiatan agama dari segala tahajudnya sekarang disiapkan. Tapi sebagai pendidikan harus menarik. Antara lain di situ ada pendidikan musik, ada gedung olahraga, ada gym supaya orang-orang di situ tidak perlu sehat. Gym ada, kemudian ada museum. Kemudian disediakan juga dokter yang siap di situ. Masya Allah. Di situ ada masjidnya dan yang menurut kami luar biasa, ada kolam renang, ada panjat tebing segala macam. Dan yang hebatnya lagi setelah berjalan itu semua siswanya masuk perguruan tinggi negeri, bahkan 50%, 60% itu sudah diminta oleh perguruan tinggi negeri antara di ITB, di UI untuk masuk ke sana. Jadi sebagian besar tanpa seleksi gitu ya? Tanpa seleksi. Masya Allah. Dan semuanya yang seleksi semuanya masuk perguruan tinggi. Itu yang membanggakan kami. Dan insya Allah itu juga karena melihat demikian tuh akhirnya banyak yang tertarik untuk mendirikan sekolah yang serupa. Tapi tetap dalam naungan yayasan kami Al-Bayan, di mana saya sebagai ketuanya di situ. Alhamdulillah. Ini Prof, ketika Prof awal-awal mendirikan Al-Bayan itu, apa yang terbersit dalam pikiran ataupun hati Prof awalnya? Ya, kami melihat bahwa
Islam semata-mata tidak harus dilakukan pendidikan melalui pesantren semata-mata untuk mempelajari agama saja, tapi ketinggalan dalam pendidikan sifatnya umum. Ya. Karena itu kami melihat bahwa Pak Habibie mendirikan Islam sedikit yang sifatnya umum, kami dirikan dengan betul-betul memperlihatkan kegiatan dan niat kami. Ternyata waktu itu Gus Dur tertarik. Kenapa? Karena sekolahnya jauh di tebing yang tidak kok ada orang yang berniat mendidik macam itu. Dan akhirnya justru beliau yang meresmikan itu. Oh, Al-Bayani itu beliau yang meresmikan. Gus Dur, ya. Pas lagi presiden berarti ya? Sedang presiden. Oh, sedang presiden. Bahkan semua menteri pendidikan itu datang. Oh, alhamdulillah. Sampai semuanya. Yang sekarang belum. Dan sangat tertarik karena apa? Karena sistem pendidikannya macam misalnya. Saya merasakan kalau kami sering ke sana ya. Semua siswanya itu datang nyalami mencium tangan, itu satu rasa dan semuanya terhadap orang tua. Betul. Dan setiap pagi mesti sholat di situ tanpa disuruh lagi guru-gurunya sama murid-muridnya. Selain itu kami menyediakan, bahkan sekolah yang menyediakan saat itu belum ada laptop, semua disiapkan laptop, disediakan luar biasa. Jadi sekarang sudah berapa angkatan tuh dari sejak berdiri? Ini sudah angkatan ke-13. 13 ya. Total siswanya ada berapa semuanya sekarang? Yang di situ saja masing-masing 4 kelas. 4 kelas ya? 4 kelas ya, 4 kelas 24 orang. 24 orang. Itu di Cibadak. Yang laki-laki semua. Kemudian kami mendirikan lagi yang namanya di Selabintana untuk putri. Oh, untuk putri. Sama juga 4 kelas. Kemudian banyak yang tertarik di Gualpara. Di Gualpara di Cikabumi juga mendirikan. Kemudian Anyar juga berminat mendirikan. Bahkan sekarang tahun ini akan mendirikan di Cianjur. Jadi sudah ada berapa cabang semua? Sekarang sudah ada cabangnya, ada 3, 1 di Gualpara, Anyar, dan 1 lagi Cianjur, dan kami akan mendirikan juga di Lahat, Palembang. Dan banyak yang berminat. Masya Allah. Dan semuanya itu dengan niat semata-mata ibadah. Karena kami dari pengurus sendiri tidak ada niatan untuk mengambil keuntungan untuk komersil ya. Bukan untuk diri pribadi, kesannya sendiri enggak. Dan semuanya ya kami kebetulan ada beberapa orang sikapnya sama. Kalau ada duit ya kita masing-masing mendirikan bangunan untuk kegiatan itu. Masya Allah. Tetapi untuk guru-guru itu luar biasa kami berikan tetap ya. Semua guru diberikan rumah yang layak huni. Jadi semua guru-guru yang di situ. Gitu. Baik sahabat-sahabatku, demikianlah bincang-bincang singkat ini. Mudah-mudahan memberikan inspirasi bagi kita semuanya, karena tidak ada sesuatu yang akan bisa kita lakukan kecuali kita memang melakukan perubahan dengan pendidikan. Dan Propchip ini sudah melakukan, dan memang betul Islam itu jangan hanya melulu kita belajar tentang ilmu agama, yang terkadang kita belajar ilmu agamanya secara parsial. Harusnya holistik juga memahami ilmu agama itu tentang dunia, sehingga jangan sampai di dunia sengsara dan kemudian berharap di akhirat kita mendapatkan nikmat. Itu impossible. Harusnya di dunia dulu kita nikmatin, karena kata Allah wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan bagian dunia untuk menuju negeri akhirat. Jadi kalau kemudian ada orang yang kemudian berpemikiran ya, wah yang penting kan akhirat. Ya mana akhirat, dunianya sengsara. Kita ini sudah betul nih apa yang dilakukan oleh Propchip itu. Dia kaya di dunia dengan pendidikan agamanya juga memang dia mumpuni, kemudian ditambah dengan pendidikan dunia. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Propchip dan kawan-kawan menjadikan sebagai sebuah legacy untuk menjadikan umat Islam, menjadikan Islam ya'lu wala yu'la alaihi. Terima kasih Propchip. Mudah-mudahan Propchip tambah sehat,
tambah berkah, umurnya panjang dengan izin Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.